Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Dwi Santoso. Eh, Sebelum kita mulai lagi ini, saya ingin maaf ya dengan teman-teman karena live kita ini mengayam dari jadwal ya. Karena ada sesuatu hal yang membuat saya terlambat untuk mempersiapkan live ini sehingga ya baru mulai jam sekitar setengah 10 lewat seperempat ini. Ya semoga teman-teman masih punya waktu untuk mengikuti live saya. Tidak perlu harus mengikutinya semua, mungkin teman-teman hanya ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa menanyakannya melalui kolom komentar dan saya jawab. Dan jika sudah terjawab, teman-teman dapat mungkin meninggalkan room ini gitu kalau memang ada kerjaan atau pekerjaan lain ataupun ada hal-hal yang perlu dilakukan. Tapi teman-teman yang mempunyai cukup waktu untuk mengikuti live ini, silakan untuk mengikuti live ini sampai selesai atau sampai teman-teman merasa sudah mendapatkan apa yang akan didapatkan dari live ini. Nah, untuk live ini kita akan membahas satu topik yang menarik dan sering dialami oleh para penulis, termasuk penulis-penulis besar ya, menulis buku bestseller ya. Jadi topik yang kita bahas adalah mengenai kebuntuan ide atau gagasan. Jadi kita pasti sering mengalami kebuntuan atau gagasan ketika kita menulis gitu, ataupun teman-teman kalaupun tidak dalam menulis, dalam hal yang lain juga seringkali kan kita buntu kan ketika kita sudah berjalan melakukan sesuatu, kita ingin melakukan pengembangan, tetapi justru ide dan gagasan kita buntu sehingga kita tidak dapat melakukan yang lain. Nah, demikian itu terjadi juga dalam kegiatan menulis ya. Dalam pada menulis, seringkali kita sudah melakukan persiapan dengan tahapan-tahapannya yang dengan benar, dengan sempurna, dengan sesuai arahan bagaimana kita memulai suatu tulisan. Akan tetapi tiba-tiba kita seperti stuck, kita seperti tiba-tiba mandek, tiba-tiba ide kita seperti air pump, air ledeng di rumah kita yang tiba-tiba mati ya. Bahkan seringkali seperti kisah-kisah pada film di mana ketika kita sedang mandi ataupun kita sedang keramas, bahkan rambut kita masih penuh sampo, tiba-tiba airnya mati. Nah, itu kan tentu sangat mengesalkan ya. Nah, itu pun hal ini seringkali dialami oleh penulis ya, seperti saya sebut tadi, penulis besar pun sering mengalami hal itu, apalagi penulis-penulis yang baru belajar ya, seperti katakanlah saya lah ya, walaupun baru menulis 20 buku itu ya saya anggap masih belajar gitu. Ya tentu saya akan sering mengalami kemerdekaan ide atau gagasan ketika menulis. Nah, mungkin tadi saya ketika saya menjelaskan tips-tips dan juga mengenai apa-apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami kebuntuan ide atau mengalami kebuntuan gagasan ketika kita menulis, ya saya akan secara singkat menjelaskan satu persatu buku saya dan saya jelaskan di mana titik saya mengalami kebuntuan ide tersebut pada buku itu dan bagaimana saya mengatasinya gitu, berdasarkan tips-tips yang secara umum sudah disampaikan oleh para penulisan ya. Jadi itu ya teman-teman ya, kita akan membahas mengenai saat kita mengalami kebutuhan ide ataupun gagasan, baik dari langkah apa saja yang harus kita lakukan, kemudian setelah itu apa yang harus kita perbaiki, dan yang ketiga berikutnya adalah kita melakukan antisipasi. Artinya sebelum itu semua terjadi, bagaimana kita ketika kita sedang akan menulis ataupun sedang menulis itu tidak terjadi kebutuhan ide ataupun kebutuhan gagasan di tengah jalan. Karena walaupun hal tersebut bisa dicari solusinya, tapi tentu yang pertama akan makan waktu ya. Artinya kita tadinya sudah mentargetkan 1 bulan selesai misalnya buku novel ini gitu, tiba-tiba yang ada kebutuhan ide bisa mundur jadi 1,5 bulan gitu. Yang kedua adalah tentu mengesalkan ya teman-teman ya, ketika kita sudah melakukan sesuatu dan kita sudah semangat kita sudah tinggi, kemudian stamina kita sudah terjaga untuk melakukan itu, tiba-tiba kita tidak bisa melakukan apa-apa karena idenya mandek. Itu tentu mengesalkan ya. Jadi makanya kalau bisa kita menghindari itu terjadi ya. Tetapi kalau itu sudah terjadi ya, nanti saya akan berikan tips-tipsnya bagaimana kita mengatasi ketika kemerdekaan tulisan itu terjadi. Nah, sebagai ini teman-teman, saya selalu menjelaskan dalam setiap live ataupun di video saya, menulis itu bukan berarti menulis buku, misalnya ini buku non fiksi ya, buku marketing, buku branding mistake ini saya. Kemudian ataupun menulis novel gitu, misalnya ini novel saya Cintaku Berawal dari Pesantren ya. Bukan berarti seperti itu teman-teman. Menulis itu bisa berupa sesuatu yang sifatnya simple ya. Bahkan misalnya saya sering mencontohkan teman-teman yang masih SMA yang di pelajaran bahasa Indonesia kan sering pasti ada tugas untuk membuat karangan bebas ya di bahasa Indonesia. Nah, itu pun termasuk dalam penulisan, dan setiap yang saya bahas di sini pun relevan dengan tulisan yang sekecil itu dalam petik ya. Apalagi tulisan yang lebih besar, misalnya teman-teman yang kuliah harus membuat laporan, harus membuat paper, bahkan harus membuat skripsi ya, itu tentu
sangat relevan untuk melakukan hal-hal yang selalu saya sampaikan pada live dan juga pada video saya gitu. Nah, apalagi teman-teman yang menulis yang lebih kompleks lagi ya, misalnya teman-teman di kantor menulis laporan bulanan ataupun menulis laporan pelaksanaan event ataupun pertanggungjawaban kegiatan pada teman-teman yang berkarya di lembaga sosial gitu. Itu tentu akan lebih kompleks lagi, apalagi ya kalau teman-teman pada satu titik seperti saya 3 tahun yang lalu, pada satu titik saya berani nekat untuk menulis sebuah buku dan alhamdulillah berhasil, dan setelah itu ya lancar ya sampai 20 buku dalam waktu 3 tahun ini. Nah, itulah makanya teman-teman, jadi kalau setiap saya berbicara menulis, teman-teman jangan selalu berpikir menulis buku gitu ya, tapi yang teman-teman bisa pikirkan adalah menulis sesuatu apapun yang bisa ditulis. Jadi ketika saya menyebut menulis, teman-teman berpikir kegiatan apapun yang terkait dengan menulis ya, jadi jangan terlalu dianggap dengan menulis buku. Nah, kita mulailah dengan langkah-langkah saat kita mengalami kebutuhan ide atau gagasan. Ya, sebelum saya jelaskan tips-tipsnya apa yang kita lakukan ketika kita menghadapi kebuntuan ide atau gagasan, ya saya akan sedikit menjelaskan gimana sih tanda-tanda atau gimana sih indikator kita saat itu mengalami kebuntuan ide. Nah, ini sebagai contoh nih, misalnya ketika saya menulis buku mengenai personal branding ya. Terus terang ketika saya menulis buku personal branding ini, buku tipis sih, sekitar 120-an halaman ya. Saya tidak punya perencanaan yang terlalu kuat gitu, karena waktu itu kebetulan saya telah menyelesaikan satu buku, kemudian tugas di kantor juga tidak terlalu banyak, sehingga ya saya udah saya tulis buku nih walaupun saya belum punya perencanaan kuat. Makanya waktu itu saya coba nulis personal branding lah. Nah, tentu waktu itu saya tidak punya background psikologi ya. Karena kan biasanya buku penulisan personal branding itu dekat dengan pembahasan teori-teori, konsep-konsep dari psikologi. Nah, tentu saya harus banyak belajar. Nah, ketika saya mempelajari itu, saya sudah ada ide sih, kurang lebih bukunya kan seperti ini gitu. Akan tetapi tiba-tiba mandek gitu. Jadi ketika saya mempelajari, semakin saya dalam mempelajari konsep teori psikologi, saya malah berpikir, wah saya malah makin bingung ya. Karena yang pertama saya memang background saya di marketing ya. Sehingga saya bukan orang psikologi, sehingga banyak konsep-konsep psikologi yang ternyata kok tidak masuk dengan kerangka tulisan saya gitu, dengan maksud saya menulis konsep-konsep psikologi itu tidak masuk gitu. Nah, dan akhirnya saya mandek waktu itu gitu. Ini ditulisin apa enggak sih gitu, karena waktu itu kan juga masih tahap awal ya, artinya kalaupun saya putuskan berhenti tengah jalan ya juga ya sudahlah, itu anggap aja latihan menulis lah, walaupun tidak jadi buku gitu, ataupun bahkan tidak jadi suatu artikel. Nah, ketika itulah kemudian saya mencari terobosan ide untuk diri saya sendiri. Kalau memang saya kurang memahami mengenai teori psikologi dan saya bingung untuk menggabung-gabungkan antara teori psikologi dengan pemahaman pengetahuan saya mengenai marketing, ya kenapa saya nggak buat buku personal branding ini dengan pendekatan marketing aja gitu. Jadi saya nggak perlu harus menghubungkannya dengan teori psikologi, sehingga saya tidak perlu harus mempelajari ilmu psikologi terlalu dalam, dan juga tidak perlu harus mencoba mengkait-kaitkan teori konsep psikologi dengan teori konsep marketing yang saya sangat kuasai gitu ya. Nah, akhirnya udah saya putuskan waktu itu untuk memecahkan kebuntuan ide saya. Ya udah, saya sekarang menulisnya dari sisi pendekatan marketing, bukan psikologi. Walaupun kebanyakan buku personal branding kan kebanyakan menggunakan pendekatan psikologi ya, tapi saya buat terobosan lah. Kalau jelek sekalian, kalau misalnya ternyata unik ya udah unik sekalian gitu. Toh nggak ada ruginya juga kan. Setiap saya menulis itu pasti ada gunanya gitu ya, seperti saya sering kemukakan termasuk pada awal-awal live dulu, bahwa menulis itu adalah bagian dari healing juga gitu ya. Jadi healing, bagian untuk menenangkan jiwa, bagian untuk kestabilan emosi, itu adalah bagian tujuan dari menulis gitu ya. Contoh besarnya ya Pak Habibie ya, waktu Ibu Ainun meninggal dulu ya, beliau akhirnya memilih untuk menulis daripada masuk rumah sakit jiwa atau ditangani oleh tim dokter khusus di Jerman, dan itu ternyata berhasil gitu. Beliau bisa kembali normal, stabil kembali emosinya. Nah, yaitu jadi kalaupun saya berpikir, kalaupun saya gagal untuk menyelesaikan buku ini, ya paling tidak saya sudah menulis dan saya mendapatkan manfaat dari hal tersebut. Nah, makanya akhirnya saya gunakan pendekatan marketing, pendekatan branding, pendekatan marketing juga, teori-teori segmentasi targeting positioning, kemudian teori-teori mengenai 7P, dengan teori-teori mengenai implementasi marketing, itu saya terapkan di dalam buku Jual Diri ini, buku personal branding mengenai seseorang yang
menggunakan pendekatan marketing. Jadi seolah-olah orang itu adalah barang bagi ketika saya menulis buku ini ya, saya melakukan terobosan tidak pakai ilmu psikologi tapi menggunakan ilmu marketing dan menggunakan seolah-olah orang itu adalah barang yang punya merek, dan bagaimana merek itu biar bagus, gimana biar image-nya bagus, bagaimana persepsi orang bagus terhadap orang tersebut, ya dia harus membangun merek dirinya dengan baik. Nah, pendekatan itulah yang saya pergunakan dalam menulis buku personal branding ini dengan pendekatan marketing. Nah, itu salah satu contoh ya teman-teman ya, ketika menghadapi kita mulai bingung kita mau menulis apa, ataupun kita mulai bingung menghubungkan antara satu konsep atau satu ide dengan ide yang lain, ataupun ketika kita bingung ternyata yang kita tulis itu kita tidak terlalu kuasai. Nah, itulah tanda-tanda di mana kita mulai menghadapi kemandekan atau kebutuhan ide dan gagasan. Nah, oleh sebab itu ya kita harus melakukan berbagai tips untuk agar kebentuan ide tersebut cepat dapat ditangani dan kita kembali lancar dalam mengeluarkan ide dan kita dapat menulis kembali ya. Nah, itu ada sekitar 9 tips ketika kita mengalami kebutuhan ide. Ya kalau contoh secara penggabungan tips-tips tadi ya dalam buku Jual Diri ini saya menerapkannya dengan melakukan terobosan ide menulis buku personal branding dengan pendekatan marketing, dan ternyata alhamdulillah work ya, bisa berjalan dan jadi satu buku ya. Terlepas buku ini seberapa berguna, tapi setidaknya buku inilah yang buku ini juga saya tulis di blog saya ya, teman-teman bisa lihat alamat blog saya di profil saya website saya. Nah, buku ini kalau saya lihat dari Google Analytics, dari data pengunjung yang sering datang, topik-topik yang dibahas buku inilah yang menjadi trending di website saya gitu. Jadi setiap hari ada reportingnya, page-page apa, halaman-halaman apa, topik-topik apa yang sering dikunjungi oleh pengunjung website saya, blog saya, dan pengunjung yang paling banyak adalah melihat buku Jual Diri ini gitu. Walaupun sebetulnya ini termasuk buku yang saya hampir menyerah di tengah jalan gitu. Beda dengan buku yang lain yang relatif saya ya ada masalah tapi bisa saya selesaikan cepat gitu. Buku ini termasuk yang problemnya besar sehingga saya sempat walaupun tipis ya udahlah saya stop aja tengah jalan gitu. Tapi itu ketika saya berhasil menjalankan tips-tips untuk menghadapi kebuntuan ide, menghadapi kegagalan gagasan, nah itu saya akhirnya bisa menyelesaikan buku ini, dan topik itu ternyata menarik setidaknya di website saya ya. Dari traffic pengunjung yang masuk ke website sebagian besar itu mengunjungi artikel-artikel yang terkait dengan buku Jual Diri ini gitu ya. Kalau teman-teman tertarik mengenai buku ini, sinopsisnya dapat teman-teman lihat di etalase ya, di etalase 1 sampai saya lupa, yang jelas etalase 1 sampai 6 teman-teman bisa lihat sinopsisnya seperti apa gitu. Nah, atau lihat di website saya bisa ya, teman-teman bisa lihat alamatnya di profil saya. Nah, kita mulai ya dengan pembahasan mengenai tips bagaimana kita menghadapi kebutuhan ide atau gagasan ketika kita sedang menulis gitu ya, sesuatu yang sangat menyebalkan gitu ya. Saya sering kali mengalami itu sehingga ya saya bisa mengomongkan itu menyebalkan gitu. Tetapi ya itu tadi ada tips-tipsnya kalau kita jalankan setidaknya bisa membicarakan masalah walaupun tidak keseluruhan dari permasalahan kebutuhan ide yang kita alami ya. Nah, yang pertama adalah kita harus pahami gagasan utama kita gitu. Jadi ketika kita mulai menulis, kita harus tahu kita punya gagasan apa atau ide-ide apa yang kita sampaikan kepada pembaca. Misalnya saya ambil contoh buku inilah buku yang paling fenomenal untuk diri saya ya, ketika saya nyaris berhenti. Walaupun buku ini tipis sekali tapi nyaris saya berhenti di tengah jalan karena ya ide-idenya buntu ya. Nah, buku ini saya udah paham gagasan utamanya adalah bagaimana seseorang itu bisa tanda petik menjual dirinya sesuai dengan judul bukunya, jual diri kepada orang lain yang menjadi sasaran dia untuk dia menjual dirinya, sehingga kita dapat diterima dan kemudian orang yang kita jadi sasaran kita itu dapat mengapresiasi kita sesuai dengan kita harapkan. Itu inti buku ini. Sehingga ketika saya mentok menggunakan konsep-konsep teori-teori psikologi, ya saya tetap memegang konsep ataupun ide utama saya tadi gitu. Artinya ya udah, kalau misalnya masalahnya hanya di tanda petik hanya di masalah konsep yang saya gunakan, saya tidak begitu menguasai teori psikologi dan juga saya bingung menghubungkan teori psikologi dengan teori marketing. Ya udah, sekalian saya tinggalkan teori psikologi dan saya fokus ke penggunaan teori marketing. Karena saya paham betul bahwa ide utama dari menulis buku ini adalah bagaimana seseorang itu bisa menjual dirinya dan dapat diterima, diapresiasi dengan baik oleh orang lain yang menjadi target pasarnya. Itu sih. Jadi akhirnya ya
karena saya paham dengan tujuan utama dari ide tulis buku ini, akhirnya kebuntuan ide yang saya alami itu bisa saya hadapi, bisa saya cari solusinya dengan saya mencari pendekatan lain, yaitu pendekatan marketing dalam menulis buku ini. Nah, ini satu contoh ya teman-teman. Jadi adalah bahwa tips yang mengatakan bahwa kita harus pahami gagasan utama kita, ide tulisan kita itu adalah memang tips yang sangat tepat gitu, sehingga jangan sampai ya ketika kita memulai menulis, gagasan atau ide utama kita itu tidak kuat gitu, sehingga ketika kita menghadapi hambatan di tengah jalan, ketika kita menghadapi kebutuhan ide, ketika kita melakukan suatu penulisan, kita udah nggak ada pegangan gitu, karena ide gagasan utama sendiri kita nggak pegang gitu. Nah, itu tentu kan membuat kita semakin sulit untuk mencari solusi yang kuat untuk mengatasi masalah kita ya. Makanya yaitu tadi teman-teman bisa lihat ya, saya ada TikTok series, itu TikTok series mengenai 5 tahapan menulis, terdiri dari 21 video. Teman-teman bisa lihat di profil saya, kemudian teman-teman lihat di playlist atau daftar putar seri menulis. Nah, teman-teman bisa klik, dari situ ada 21 video. Itu benar-benar secara lengkap dan secara struktur, secara teratur menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan ketika orang selalu akan melakukan penulisan dari awal sampai benar-benar langkah terakhir. Nah, jika teman-teman bisa memahami keseluruhan 21 video tersebut, teman-teman akan punya dasar yang kuat untuk melakukan penulisan apapun gitu. Jadi istilahnya setengah jalan dari perjalanan tulisan teman-teman itu sudah clear dengan TikTok series yang saya bikin mengenai 5 tahapan tulis tersebut. Karena kita kan pernah dengar ya, ada kata orang bijak mengatakan bahwa 50% keberhasilan dari sesuatu itu adalah di perencanaan. Dan sementara 5 tahapan penulisan yang saya yang saya kemukakan tersebut itu adalah tahapan perencanaan. Nah, sehingga jika teman-teman sudah memahami 21 video saya tersebut, teman-teman bisa sudah memegang 50% keberhasilan. Tinggal 50% keberhasilan lainnya adalah teman-teman dapat mengetahui, memahami berbagai tips untuk menghadapi hambatan-hambatan di tengah perjalanan menulis, dan kemudian teman-teman bisa menyelesaikan tulisan tersebut, sehingga 50% kedua keberhasilan teman-teman bisa pegang gitu. Dan ya teman-teman nggak usah khawatir ya, kebanyakan TikTok series kan sekarang kalau teman-teman sering lihat di beranda teman-teman, VT-VT para konten kreator ya, terutama para edukator TikTok tuh sering menawarkan TikTok series ya, dan pasti berbayar pun juga nggak murah sih. Semurah-murahnya setahu saya 75.000 ya, ada sampai 100.000, 200.000 untuk TikTok series yang terdiri dari beberapa video, beberapa VT. Nah, untuk saya yang terdiri dari 21 VT itu gratis ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung masuk ke profil saya, langsung aksesnya, dan kemudian teman-teman bisa langsung masukkan ke dalam favorit. Teman-teman bisa jadikan save sehingga masuk ke dalam bagian favorit di beranda teman-teman, sehingga teman-teman jika ingin melihat berikutnya tidak perlu lagi harus teman-teman masuk ke profil saya. Cukup di beranda teman-teman di bagian favorit, teman-teman bisa lihat 21 video TikTok series mengenai 5 tahapan menulis yang bisa teman-teman pelajari setiap waktu gitu ya. Jadi itu teman-teman, ya insya Allah sih saya akan tetap terus membuat itu menjadi gratis ya, karena tujuan saya membuat TikTok series tersebut, tujuan saya membuat video-video tentang menulis, kemudian tujuan saya melakukan live ini terutama adalah untuk sharing gitu. Jadi karena untuk sharing mengenai menulis, karena di dalam menulis itu yang penting adalah sharing teman-teman ya. Makanya di dalam suatu menulis itu akan lebih mudah berkembangnya jika teman-teman itu juga bergabung dalam suatu komunitas penulis. Karena apa? Kita bisa saling mengisi, kita bisa saling mendorong, kita bisa saling mensupport satu sama lain gitu ketika masing-masing mengalami hambatan dalam menulis. Dan itulah yang kemudian membuat kita menulisnya akan lebih baik dan lebih cepat gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman kebetulan memang belum punya komunitas menulis, dan kebetulan komunitas menulis itu sebetulnya sih nggak perlu harus bertemu langsung ya. Saya ada komunitas penulis sekitar 40 orang ya anggotanya, yang ya kurang lebih mungkin 20-an lah yang aktif, tapi anggotanya total 40-50. Itu kita mulai berjalan ketika kemarin ada pandemi, dan kita tidak pernah bertemu secara fisik bahkan sampai sekarang gitu. Kita selalu bertemu dengan Zoom atau Google Meeting ya. Jadi itu saja sudah cukup gitu ya. Atau kalaupun teman-teman belum punya kelompok atau belum punya komunitas penulis ya, jadikanlah room saya ini untuk live sebagai juga bagian dari komunitas menulis ya, ataupun juga
viti-viti saya yang ya mungkin sedikit memberikan pencerahan, sedikit memberikan arahan, sedikit memberikan panduan dalam menulis itu ya, itu bagian dari kontribusi sebuah komunitas menulis. Jadi makanya itu ya teman-temannya. Jadi tetap kita harus punya gagasan utama ya, kembali lagi ke topik, dan gagasan utama itu harus kita siapkan di tahap awal, di tahap perencanaan penulisan ketika kita menentukan tujuan penulisan. Nah itu, nah makanya benar-benar 5 tahapan, terutama tahapan perencanaan yang terdiri dari pertama penentuan tujuan penulisan, kedua penentuan target pembaca, ketiga penentuan batasan penulisan seberapa luas, seberapa sempit, yang keempat adalah penentuan gaya penulisan. Itu sudah benar-benar dipahami, sudah benar-benar melekat kuat di dalam benak dan pikiran teman-teman ketika teman-teman mulai menulis. Sehingga ketika kita menghadapi gangguan seperti ini, gangguan ide, gangguan gagasan, gangguan buntunya kita tidak bisa berjalan menulis kembali karena adanya itu tadi ide dan gagasan kita mentok. Pada saat itu, nah kita bisa segera recovery, kita bisa segera kembali mengambil langkah untuk menulis, karena ya itu tadi kita sudah punya basic background yang kuat ketika kita menulis ya. Jadi ini baru tips pertama ya teman-temannya, yaitu kita harus pahami gagasan utama kita. Dengan kita punya gagasan utama, kita dapat tanda petik berkelit dan kita dapat segera recovery dan kembali kita punya ide dan gagasan untuk kita tulis. Itu baru pertama ya, udah berapa menit nih? Ya mudah-mudahan keburu waktunya ya. Yang kedua adalah kita pisahkan tulisan dan editing. Maksudnya adalah teman-teman ketika nulis, tulis aja, nggak usah pikir ini nanti gimana ya kalau bahasanya ada kacau, ini gimana ya kalau grammarnya, tata bahasanya berantakan, ini gimana ya kalau ide satu dengan ide yang lain loncat-loncat tidak runtut. Nah itu nggak boleh teman-teman. Tips yang paling sering dikemukakan oleh seorang penulis adalah ketika kita menulis, tulis aja, just do it. Kita nggak usah mikir macam-macam. Masalah nanti akan direvisi, masalah nanti harus ada yang diperbaiki, masalah nanti ada yang harus tanda petik diobrak-abrik, idenya ternyata agak berantakan, harus kita pindah dari depan ke belakang, belakang ke depan, tengah ke belakang, ke belakang lagi. Nah itu kita lakukan setelah kita selesai menulis draft tulisan gitu. Dan penulisan draft tulisan itu kan sebetulnya tahap keempat dari 5 tahapan penulisan yang ada di dalam TikTok seri saya. Nah itu pokoknya tulis aja, kita nggak usah mikir macam-macam, dan kita nggak boleh berdiskusi ataupun bertanya dengan teman-teman kita, termasuk saya ya, ketika di sekolah di komunitas menulis, saya tidak boleh membahas suatu tulisan saya ketika tulisan saya itu belum selesai ditulis. Pokoknya ketika tulisan saya selesai dari bab pertama sampai bab terakhir selesai, barulah saya mikir, oh bagaimana saya harus memperbaikinya, gimana editingnya, bagaimana kita melakukan reproofingnya, bagaimana kita harus diskusi, brainstorming dengan teman-teman yang lain mengenai buku yang saya tulis ini, apakah buku ini perlu diberbagi. Nah itu setelah tulisan itu dibuat. Nah jadi ini tipsnya teman-temannya. Nah sehingga ketika kita menghadapi kemandekan ide, kita itu tidak menjadi panik gitu loh. Kalau misalnya kita menghadapi kemandekan ide, kemudian kita langsung bertanya, berdiskusi dengan teman kita, ataupun kita langsung periksa dari awal lagi tulisan kita, yang ada kita panik. Yang pertama, mungkin teman kita memberikan saran, tapi sarannya tidak tepat gitu. Tapi kita percaya, nah, sehingga akhirnya membuat kita panik. Teman bilang, wah ini berantakan nih tulisan ini, harus dirombak total, harus benar-benar ditulis ditulis ulang dari awal. Padahal mungkin situasinya tidak seperti itu ya. Situasinya mungkin jauh lebih simpel, jauh lebih sederhana gitu. Nah, tapi karena kita sudah terlanjur panik, akhirnya tulisan yang tadi tengah jalan itu bukannya kita teruskan sampai selesai, justru kita obrak-abrik di depan dan akhirnya kita malah bingung gitu. Apalagi kalau kita persiapan penulisannya itu tidak kuat, kita tidak punya basic penulisan yang sangat baik ya, gagasan utamanya kita nggak ngerti, kemudian ide utamanya kita kurang paham. Nah begitu diobrak-abrik di tengah jalan, yang ada berantakan, akhirnya ya udah bubar gitu kan. Nah makanya ya kita harus selesaikan. Kalau udah selesai tulisannya, kemudian kita nanya ke teman-teman yang lain, nggak masalah, kita lebih tenang. Kalau dia udah selesai, saya udah ada gambaran seperti ini. Bahkan ketika saya sebelum diskusi dengan teman-teman yang lain, saya udah ada gambaran nih, oh dengan tulisan seperti ini kayaknya revisinya seperti ini. Sehingga ketika ada teman-teman yang mengajukan ide revisi atau editing yang ekstrim, yang kontroversial, yang menurut kita itu nggak masuk akal, kita langsung bisa mencernanya, nggak kita terlalu mentah-mentah gitu. Nah makanya ya sekali lagi, tips kedua ini yaitu pisahkan antara kita menulis dan juga kita melakukan editing. Itu benar-benar harus diperhatikan ya teman-teman ya. Nah, karena seringkali walaupun ini sering dikemukakan dalam setiap
pelatihan ataupun dalam setiap sesi sharing mengenai menulis, tapi seringkali penulis itu lupa melakukan itu. Terutama itu tadi, ketika panik, ketika menghadapi ide mandek, ketika menghadapi gagasan buntu. Panik akhirnya, ya kalau kita dulu pernah ada ini ya, saya lupa tuh ada kuis di TV, kuis apa gitu yang ada call a friend gitu ya. Ya itu sama, kita tiba langsung aja ikut, ingat tanya teman kita gitu. Padahal ya tulisan kita itu belum jadi, kita masih belum punya gambaran untuk kita bisa menerima input teman-teman tadi dengan objektif, tidak mentah-mentah ditelan gitu, karena kita masih tengah jalan. Nah, seandainya kita sudah selesai utuh, kita bisa lebih objektif menerima masukan dari teman-teman tadi, sehingga akhirnya kita bisa lebih mengolahnya dengan objektif dan kita tidak panik ya. Nah, makanya ini benar-benar tips kedua ini, kita harus selesaikan tulisan baru kita editing, baru kita diskusi dengan yang lain. Itu harus benar-benar teman-teman ingat ya, karena itu sering diucapkan tapi sering dilupakan gitu ya. Ya begitulah kenyataannya, tapi ya gak apa-apa sih teman-teman. Terutama teman-teman yang baru mulai nulis ya, itu ya proses lah ya, lama-lama juga akan ingat bahwa kita tidak boleh mikir apapun sampai tulisan selesai. Baru setelah tulisan selesai baru kita pikirkan kita harus melakukan apa. Nah itu tips kedua ya, baru tips kedua. Kemudian yang tips ketiga adalah kita kalau bisa sih buat rangkuman ya, itu untuk teman-teman terutama yang baru mulai menulis ya. Artinya ketika teman-teman baru mulai menulis, kan teman-teman pasti melalui tahap ketiga ya, dari tahap penulisan yang ada di TikTok seri saya tuh. Tahap ketiganya adalah pengorganisasian tulisan. Kita membuat kerangka tulisan, kita membuat susunan urut-urutan penulisan. Nah, sebetulnya ketika kita membuat kerangka penulisan, kita membuat urut-urutan susunan penulisan, kita sudah membuat semacam sedikit rangkuman kecil. Nah, dari rangkuman kecil itulah kemudian kita bisa buat rangkuman yang agak besar nih sebelum kita mulai menulis, sehingga itu menjadi pegangan kita, menjadi buku panduan kita ya. Kalau TikTok teman-teman yang mungkin main affiliate ya, itu jadi istilahnya buku hitamnya lah, atau buku merahnya, atau buku putihnya, atau buku ya macam-macam lah, buku-buku TikTok affiliate kan segala macam warna dipakai ya. Itu bisa jadi seperti itu gitu. Nah, kerangka penulisan kita itu ataupun rangkuman kita berdasarkan kerangka penulisan itu bisa jadi panduan kita. Nah, sehingga ketika kita mandek atau ketika kita menghadapi kebuntuan ide di tengah jalan, rangkuman itu bisa kita lihat dan kita bisa pikir lagi, oh ternyata masih ada jalan keluar sih dari kemandekan ini setelah kita membaca rangkuman tadi ya. Rangkuman tadi itu ya semacam kita membaca peta lah ya. Ketika kita mau jalan, kita baca peta, kemudian kita sudah berjalan, kemudian kita mentok, kita mungkin kesasar, kita salah baca peta, kita lihat peta lagi, oh kita jadi bisa paham, oh ternyata kita salah belok nih ya, kita harus belok di belakang, makanya kita belok di belakang gitu. Jadi itu ya teman-teman ya. Yang ketiga adalah kalau bisa teman-teman, kalau yang masih baru ya menulis ya, terutama kalau menulisnya agak panjang, yang menulis buku lah misalnya, atau bahkan menulis novel yang bagi banyak orang dianggap lebih mudah daripada nulis buku ya, itu tetap kalau bisa teman-teman buat rangkuman rangkuman kecil sebagai peta, sebagai panduan teman-teman ketika teman-teman menghadapi masalah atau kemandekan dalam melakukan satu penulisan. Nah itu yang ketiga ya. Jadi teman-teman terutama yang baru mulai menulis bisa dibuat rangkuman untuk penulisannya. Dan yang keempat adalah teman-teman perluas pengetahuan ya, karena seringkali kita mandek ide itu riset yang kita lakukan. Riset itu tahap kedua ya dari penulisan. Kita melakukan riset, kita melakukan penelitian, kita mencari data, kita mencari insight, mencari wawasan. Nah itu tahap kedua. Akan tetapi setelah kita melakukan itu semua, setelah kita masuk ke tahap keempat yaitu tahap penulisan draft, bisa jadi ternyata data yang kita peroleh itu kurang lengkap, ataupun data yang kita peroleh itu kurang relevan. Nah jadi kita perlu harus pertama melengkapi data yang kita punya pada saat tahap riset tadi, ataupun kita melengkapi juga membuat mencari materi ataupun data-data fakta-fakta yang lebih relevan dengan yang kita tulis. Nah itu kita bisa melakukan perluasan pengetahuan ya. Untuk mencari perluasan pengetahuan, untuk mencari imajinasi baru, mencari ide baru, bisa macam-macam. Bisa dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Misalnya teman-teman bisa aja nonton film misalnya ya, atau mungkin teman-teman bisa dengerin musik gitu. Itu bisa jadi nanti teman-teman ada ide. Misalnya teman-teman lagi tulis mengenai cerita hubungan mahasiswa misalnya antara pria dan wanita di dalam sebuah fakultas kedokteran. Nah, teman-teman bisa nonton film mengenai kedokteran, kan banyak ya film-film Korea itu banyak tentang kedokteran, film-film Amerika pun juga banyak tentang kedokteran ya. Dengan teman-teman lihat
film mengenai kedokteran sambil teman-teman terhibur, teman-teman refreshing, teman-teman juga bisa mendapatkan wawasan, pengetahuan baru mengenai kehidupan dokter dan juga kehidupan mengenai mahasiswa kedokteran, sehingga dari informasi dan insight-insight yang baru tersebut teman-teman bisa punya ide baru yang dapat memecahkan kebuntuan ide teman-teman ketika menulis novel mengenai kisah cinta antara mahasiswa kedokteran, misalnya antara mahasiswa dan mahasiswa kedokteran. Nah itu salah satu caranya bisa seperti itu. Atau bisa juga teman-teman mungkin refreshing ya, mungkin bisa aja teman-teman yang suka mancing misalnya, yang laki-laki terutama ya, bukan mancing dalam keributan ya, mancing beneran gitu, mancing ikan, baik di kalau dia punya badana yang di tengah laut ya, dengan menumpang kapal untuk melakukan pemancingan, ataupun juga bisa jadi teman-teman ya di empang pun yang penting mancing lah. Nah itu bisa tiba-tiba muncul ide baru. Nah itu bisa terjadi gitu. Pokoknya apapun yang bisa menambah pengetahuan, bisa menumbuhkan ide, bisa menumbuhkan imajinasi. Kalau kita dalam menulis sebuah novel itu patut dilakukan. Jadi jangan lupa teman-teman ketika mentok idenya atau gagasannya dalam melakukan suatu penulisan ya, perluas pengetahuan, cari imajinasi baru dengan cara yang bahkan mungkin menyenangkan, seperti tadi nonton film kah, atau ngobrol dengan temen, atau mungkin ke kafe lah, sekedar lihat-lihat yang bening-bening, lihat yang manis-manis misalnya ya, maksudnya ya kopi manis gitu, bukan yang lain ya. Nah itu selamat bergabung Kak Iwan ya. Sekarang lanjutkan lagi. Nah itu dengan kita melakukan hal tersebut, kita bisa menjadi refresh dan kita bisa mendapatkan pengetahuan baru, sehingga kita dapat memecahkan masalah kebuntuan ide, gagasan yang sedang kita hadapi gitu. Nah itu ya tips yang keempat ketika kita menghadapi kebuntuan ide atau gagasan ketika kita dalam menulis. Dan yang kemudian ada diskusikan dengan orang lain ya tadi. Tapi lagi-lagi kita harus melihat kepada tips kedua, yaitu memisahkan antara menulis dengan revisi. Nah ketika kita berdiskusi dengan orang lain, itu harus dilakukan ketika tulisan kita sudah selesai, ketika tulisan kita siap untuk diedit, direvisi, ataupun juga dikoreksi. Nah itu baru kita bicara dengan teman-teman yang lain. Jangan sekali-kali teman-teman, ini benar-benar saya tekankan ya, jangan sekali-kali teman-teman itu diskusi dengan teman mengenai tulisan yang sedang teman-teman buat ketika tulisan itu belum selesai. Yang ada malah berantakan ya teman-teman. Yakin ya, ketika teman-teman tidak akan bisa objektif menilai saran teman-teman yang lain gitu. Justru saran tersebut akan ditelan mentah-mentah dan akhirnya malah tulisan yang kita belum jadi itu malah jadi berantakan gitu. Beda kalau tulisan sudah jadi ya. Ibaratnya kalau kita udah bangun rumah udah jadi, tapi harus kita perbaikin di sana sini, itu lebih mudah gitu daripada ketika kita baru setengah jalan tapi kita sudah punya ide mau perbaikin ini, yang ada malah rumahnya berantakan, nggak jadi gitu. Kalaupun jadi ya nggak jelas itu rumah orang apa rumah burung merpati misalnya, itu ya bercanda ya, tapi maksudnya teman-teman paham ya. Nah kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi diskusi dengan teman-teman lain perlu, seperti saya bilang, kalau perlu teman-teman masuk ke dalam komunitas menulis. Akan tetapi diskusikan itu setelah tulisan teman-teman, draft tulisannya jadi, baru diskusikan. Jangan di tengah perjalanan teman-teman baru diskusikan. Saya jamin pasti berantakan deh. Kalau nggak percaya lakuin ini teman-teman ya, tapi jangan bilang oh saya karena ditantang sama Kak Dwi ya, bukan ya. Ya saya cuma mau kasih penekanan teman-teman, jangan sampai melakukan itu gitu, karena memang ini sangat fatal kalau sampai terjadi. Dan yang keenam adalah tips ketika menghadapi kebutuhan ide ya, istirahat ya, dan relax gitu. Jadi kalau perlu teman-teman misalnya menulis ya, ini bukunya tebal banget ya teman-teman ya, ini novel ya, novel Semua Demi Cinta. Teman-teman bisa lihat sinopsisnya di etalase. Kalau novel itu saya letakkan di etalase 7 sampai 12 ya. Teman-teman tinggal lihat di etalase 7 sampai 12 novel ini, teman-teman bisa baca sinopsisnya. Ini memang 640-an halaman, 644 halaman. Akan tetapi saya bisa menulis ini dalam waktu 1,5 bulan lah ya, sambil saya ada kesibukan lain ya, karena kan saya juga ada aktivitas lain gitu. Kenapa saya bisa nulis cepat ya, karena memang saya bisa atur waktu nih, kapan saya istirahat, kapan saya menulis gitu. Jadi ketika saya sudah mulai jenuh, nah saya mulai istirahat. Kemudian ketika saya sudah seger lagi, saya bersemangat kembali, saya baru kembali melakukan penulisan. Selamat bergabung ke Warung Botram ya. Nah jadi kita bisa kita bisa terus melakukan penulis sambil kita istirahat gitu ya. Yang seperti kalau teman-teman mungkin bisa lihat lah di TikTok seri saya mengenai ada tips ya, ada mengenai tips dalam penulisan. Saya lupa di episode keberapa gitu. Tapi intinya ada saya mengatakan
ada beberapa metodologi untuk kita dalam beristirahat dalam kita melakukan suatu penulisan. Salah satu metodenya misalnya kita menggunakan teori konsep Pomodoro ya, bukan Podomoro ya, maaf. Jangan nanti salah paham ya. Ini benar-benar konsep Pomodoro, yaitu kita menggunakan konsep 25-5 ya. Artinya adalah kita 25 menulis, terus kita serius menulis, 5 menit kita istirahat. 5 menit istirahat itu bebas, mau sambil ngopi, mau mungkin sambil lihat sosial media, mungkin sambil lihat TV, mau sambil ngobrol dengan orang lain, itu terserah. Tapi 5 menit istirahat. Tapi setelah 5 menit istirahat, kita 25 menit kemudian tulis lagi. Metode ini sangat efektif. Saya juga sering menggunakan metode ini juga, sangat efektif. Sehingga ketika kita sudah mulai sedikit mulai jenuh, kita relax kembali 5 menit, kemudian kita tulis kembali gitu. Ya, tapi ini bebas ya. Selamat bergabung Kak Sandia. Kita sedang membahas mengenai tips-tips ketika kita menghadapi kebuntuan ide gagasan dalam menulis. Nah, kita sudah sampai ke tips yang ke-6, yaitu kita istirahat dan refleksi. Nah, itu jadi ya itu jangan lupakan istirahat ketika kita menulis walaupun kita punya target ya. Misalnya saya menulis buku ini Cintaku Berawal dari Pesantren, teman-teman bisa lihat di etalase 7-12 ya. Jadi ada novel ini ya teman-teman bisa lihat. Nah, buku ini saya buat ini target waktu itu. Waktu itu saya baru menyelesaikan buku tebal ini nih, buku tebal ini. Kemudian saya udah ada ide untuk menulis dari buku Cintaku Berawal dari Pesantren. Kenapa saya menulis ide buku ini? Karena 1 bulan ketika saya punya ide untuk tulis buku ini, ketika saya menyelesaikan menulis novel Semua Demi Cinta ini, yang dapat teman-teman lihat di etalase 7-12 ya, bisa dilihat di situ. Nah, itu saya teringat bahwa tidak sampai 1 bulan lagi anak saya ulang tahun gitu. Waktu itu kebetulan dia baru berapa bulan bersekolah tinggal di pesantren. Jadi saya ingin memberikan hadiah lah buat dia, sekaligus memberikan semangat dia untuk dapat lebih termotivasi, lebih bersemangat lagi bersekolah di pesantren. Makanya saya punya target buku ini harus selesai tidak 1 bulan ya teman-teman ya. Harus ingat ya, kita menulis buku, kemudian ya kalau memang misalnya kita sudah kenal dengan penerbitnya, kita sudah berkoordinasi, bisa jadi buku kita itu tidak akan terlalu lama dievaluasi oleh penerbit ya. Karena penerbit ketika saya menulis buku ini pun kebetulan penerbitnya saya kenal. Saya menulis buku ini ketika sudah selesai saya tulis dan saya ingin editing, saya ingin revisi, ya saya diskusi dengan penerbitnya gitu ya. Ini buku ini seperti ini bagaimana, sehingga ketika saya melakukan revisi editing sambil berjalan revisi editing oleh penerbit. Nah, saya bisa menyelesaikan buku ini sekitar 2,5 minggu waktu itu. 2,5 minggu ya benar-benar saya kejar lah gitu. Nah, karena apa? Saya punya waktu. Penerbit itu kan dia penerbit untuk mengajukan pendaftaran buku ke Perpustakaan Nasional untuk mendapatkan nomor buku ya, karena setiap buku itu punya nomor ya teman-teman. Bisa lihat nih, ada nomor barcode-nya. Nah, nomor barcode itu setiap buku beda teman-teman. Jadi kayak plat nomor mobil, tidak mungkin mobil yang sama walaupun mereknya sama, warnanya sama, bahkan aksesorisnya sama, tapi punya plat nomor sama, pasti beda. Sama dengan buku itu juga pasti plat nomornya, nomor ISBN-nya beda. Nah, itu kan harus didaftarkan ke ke Perpustakaan Nasional. Nah, itu bisa jadi membutuhkan waktu 1 minggu ya. Bahkan kalau bisa molor kalau perlu ya, kalau situasinya lagi padat pendaftaran buku, bisa jadi molor ketika akan mendaftarkan buku ini. Nah, makanya waktu itu alhamdulillah prosesnya cepat ya, nggak sampai 1 minggu, sehingga sampai dengan di bulan ketiga lah, minggu tiga setengah sudah selesai tuh nomor ISBN. Nah, makanya buku itu bisa langsung dicetak. Nah, sehingga dalam waktu 1 bulan ketika saya punya ide untuk menulis dan kemudian saya menulis buku ini, 1 bulan kemudian sudah jadi dalam bentuk buku yang tercetak. Nah, itu memang jadwal yang sangat padat ya teman-teman ya. Apalagi juga ada kesibukan lain gitu selain menulis waktu itu. Nah, walaupun demikian saya tetap menjaga ya, artinya oke lah, saya punya target untuk menyelesaikan buku ini 1 bulan karena ya anak saya ulang tahun 1 bulan lagi gitu ya. Nah, bagaimana saya menuliskan buku ini ya, saya pokoknya harus selesai. Tapi ya itu tadi, saya tetap menjaga waktu antara menulis dan istirahat itu yang seimbang lah, cukup seimbang lah paling tidak ya, sehingga ketika saya mulai menulis buku ini ya saya jangan sampai saya menghadapi kelelahan sehingga ide dan gagasan saya mentak
mentok di tengah jalan gitu. Jadi saya harus jaga agar tetap saya punya semangat, punya refreshing, kesegaran menulis itu yang tetap terjaga. Nah, itu yang alhamdulillah bisa saya lakukan, tetap bisa saya jaga gitu. Jadi ya walaupun tadi teman-teman punya deadline penulisan apapun ya, saya bilang penulisan itu tidak harus buku, tidak harus novel, bisa jadi teman-teman buat laporan mingguan, laporan bulanan. Ketika ya biasanya kalau teman-teman di kantor kan, apalagi teman-teman di posisi yang minimal junior manajemen lah ya, tentu kan pasti ikut meeting bulanan kan. Nah, ketika meeting bulanan pasti harus mempersiapkan laporan, dan laporan itu harus diserahkan ke atasan kita sebelum meeting berjalan, sehingga masih bisa dikoreksi oleh atasan kita, sehingga ketika kita meeting, kita presentasi, kita sudah laporan kita sudah dipelajari, presentasi kita sudah dipelajari oleh atasan kita gitu. Nah, itu tentu kan ada target ya, ada tenggat waktu, padahal kita juga di kantor kan nggak hanya buat laporan gitu, kita di kantor banyak yang harus kita lakukan gitu untuk melakukan banyak hal, sehingga ya itu tadi ada deadline, kita ada kesibukan lain. Nah, tapi ketika kita ada punya waktu untuk menulis sesuatu, menulis laporan, menulis buku, menulis novel, apapun, menulis paper, makalah, menulis skripsi bahkan, atau tesis ataupun disertasi, ya kita tetap harus menjaga antara keseimbangan istirahat dan juga waktu untuk menulisnya. Itu yang harus dijaga. Karena kalau itu tidak seimbang, resikonya pasti teman-teman ya akan ini gitu, akan mentok, akan idenya akan tidak bisa tereksploitasi gitu ya. Nah makanya ya itu ya, jangan lupa istirahat dan refleksi. Kemudian yang ketujuh adalah ketika teman-teman menghadapi kemandekan ide, ketika teman-teman menghadapi ide, kebuntuan ide, ya teman-teman gunakan beberapa teknik kreativitas yang berbeda dengan yang bisa teman-teman lakukan. Misalnya teman-teman melakukan teknik mind mapping. Jadi teman-teman membuat, saya membuat ya kata-kata kunci yang menjadi inti dari buku ini. Kemudian saya buat hubungan-hubungan satu dengan yang lainnya seperti apa. Nah itu kan bermain mind mapping ya, bermain pemetaan pikiran. Nah ketika kita melakukan pemetaan pikiran seperti ini, ya kita akan lebih kemungkinan menemukan ide baru itu akan lebih besar ya. Itu misalnya nih, ketika saya menulis buku branding non-branding company, ya teman-teman bisa lihat di layar ya, itu buku branding mistake. Nah, saya ketika akan mencari kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam kegiatan branding, ya tentu saya tidak hanya sebatas apa yang saya ketahui, tidak hanya sebatas saya baca, ataupun bahkan tidak sebatas apa yang pernah saya jalani kesalahan tersebut. Akan tetapi saya juga berpikir kemungkinan kesalahan apa yang masih mungkin terjadi, yang belum saya identifikasi, yang belum saya koleksi. Nah itu saya melakukannya dengan mind mapping ya. Kemudian juga kita melakukan pre-writing. Jadi misalnya ya tadi kita tulis aja, kita nggak usah pakai patokan apapun gitu. Atau kita melakukan brainstorming ya. Brainstorming itu pertentangan ide lah. Tapi ya seperti saya bilang, jangan sampai melakukan brainstorming ketika tulisan belum teman-teman selesaikan. Teman-teman bisa melakukan kegiatan brainstorming ketika tulisan itu selesai, atau kalau tulisan itu belum selesai, teman-teman melakukan brainstorming dengan teman-teman mempertentangkan ide teman-teman sendiri dengan ide teman-teman juga gitu. Jadi itu terjadinya di dalam pikiran teman-teman sendiri gitu, mempertentangkan ide-ide tersebut. Brainstormingnya itu dilakukan oleh teman-teman sendiri, jadi tidak melibatkan orang lain, sehingga tidak akan mengganggu konsentrasi dan juga fokus teman-teman dalam melakukan suatu penulisan ya. Nah makanya gunakanlah teknik kreativitas yang mungkin teman lakukan ketika teman-teman juga masih menghadapi kemandekan ataupun kebuntuan ide dalam melakukan suatu tulisan. Nah itu yang ketujuh. Kemudian yang ke-8 ya, lakukan revisi dan koesif ya. Jadi artinya setelah tulisan selesai, teman-teman lakukan revisi, dan revisi itulah baru dengan melakukan revisi mungkin ada ide-ide yang tertinggal, ide-ide yang terlewat, ide-ide yang diabaikan sebelumnya, itu bisa dimunculkan kembali dalam kegiatan editing tersebut. Itu yang bisa dilakukan. Dan yang ke-9 adalah jangan lupa ambil tanggapan dari pembaca potensial. Jadi misalnya teman-teman ingin target pembacanya adalah para karyawan yang posisi senior, posisi senior supervisor gitu di bidang marketing, branding. Bagaimana tanggapan mereka ya? Ketika teman-teman sudah selesai melakukan tulisan, belum di editing, belum direvisi, belum di proofreading, teman-teman bisa serahkan kepada mereka untuk baca dan minta komentar mereka. Ya tentu adalah orang-orang yang terpercaya ya, artinya tidak mungkin
membocorkan tulisan itu ke orang lain sehingga dapat diplagiat orang lain, bahkan lebih parah lagi dicetak orang lain, diterbitkan orang lain sebelum kita melakukan penerbitan pencetakan. Itu bahaya. Makanya kita harus benar-benar memilih target pembaca yang akan kita minta pendapat mengenai buku kita itu adalah yang benar-benar terpercaya ya. Ya maka seringkali juga teman-teman kan lihat ada testimoni dalam sebuah buku Najadi ya, di belakang itu seringkali di belakang buku itu ada testimoni. Nah testimoni itu biasanya diperoleh pada saat si penulis itu baru menyelesaikan tulisan, melakukan editing, revisi, dan meminta pendapat dari target pembacanya. Nah itu jangan lupa untuk yaitu kita memilah siapa kita berikan materi tulisan kita untuk diminta pendapatnya. Dan yang ke-10, jangan takut gagal ya teman-teman ya, karena dengan kalau takut gagal kita pasti yang tadinya kita mantep, motivasi, pede, percaya diri, pada akhirnya kita akan menjadi ragu tengah jalan kalau kita udah takut duluan gitu. Ya itu seperti saya bilang, tulis saja dulu, nggak perlu takut, nggak usah mikir macam-macam, nggak usah cemas macam-macam, nggak perlu istilahnya tuh overthinking. Yang penting ya tulis aja sampai selesai, baru direvisi. Nah jadi itu ya teman-teman. Jadi saya ulangi lagi, ada 10 tips ketika kita sedang menghadapi kebutuhan ide dan gagasan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus pahami gagasan utama yang kita tulis. Jadi gagasan utamanya seperti apa, sehingga ketika kita sudah paham gagasan utama kita, ketika kita bingung, ketika kita menghadapi kebutuhan ide, kita lebih dapat menggali ide-ide baru, gagasan baru berdasarkan gagasan utama yang sudah kita pahami tersebut gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pisahkan tulisan dengan editing. Artinya teman-teman gak usah berpikir macam-macam. Teman-teman tulis aja apa yang akan teman-teman tulis, kemudian teman-teman baru revisi editing setelah tulisan tersebut teman-teman dapat selesaikan. Jadi ya teman-teman nggak usah pikir macam-macam sampai tulisan itu selesai. Nah itu yang kedua. Yang ketiga adalah buat rangkuman. Jadi teman-teman terutama baru belajar, teman-teman yang baru mulai menulis, atau tulisan teman-teman yang baru mulai menulis yang lebih kompleks, yang jauh, yang berbeda dengan yang biasa teman-teman tulis, teman-teman bisa buat rangkuman kecil akan tulisan yang dibuat yang akan menjadi peta atau panduan ketika teman-teman menghadapi kebuntuan ataupun kemandekan ataupun ketersesatan ide di dalam penulisan. Dan yang keempat adalah perluas pengetahuan. Dengan menambah pengetahuan, teman-teman dapat menemukan ide-ide baru, gagasan baru, sehingga dapat memecahkan masalah kebutuhan ide yang dihadapi tersebut gitu. Dan kemudian adalah teman-teman yang kelima, diskusikan dengan orang lain dengan catatan setelah selesai semua tulisan ditulis, sebelum dikoreksi, sebelum direvisi, sebelum di proofreading, teman-teman bisa diskusikannya dengan orang lain untuk mendapatkan gagasan ide baru gitu. Nah kemudian yang keenam adalah teman-teman harus menjaga istirahat dan juga melakukan refleksi. Jadi artinya teman-teman harus balance antara istirahat dan menulis, karena bisa jadi kebuntuan ide itu terjadi karena teman-teman juga karena teman-teman juga sering mengalami kelelahan ya, istilahnya kelelahan, fatigue, sehingga ketika teman-teman lelah ya teman-teman tidak bisa mengeluarkan ide yang gagasan, padahal sebetulnya ide itu sudah ada di kepala gitu, sudah ada di pikiran teman-teman, hanya tinggal mengalirkannya saja, mencetuskannya saja, tapi karena lelah itu tidak bisa dilakukan. Nah itulah ya, makanya teman-teman harus jaga antara istirahat dan juga refleksi. Yang ketujuh, teman-teman bisa melakukan berbagai teknik kreativitas yang teman-teman tidak bisa lakukan, seperti mind mapping kah, free writing lah, brainstorming lah, yang dapat membantu teman-teman menemukan ide-ide baru ketika teman-teman menghadapi kemandekan ide ataupun gagasan. Dan yang berikutnya adalah teman-teman melakukan revisi dan kohesif ya, jangan lupa. Jadi ketika teman-teman melakukan revisi, teman-teman bisa mendapatkan ide baru sehingga bisa ditambahkan ide gagasan tersebut ketika teman-teman melakukan revisi editing untuk menyempurnakan, melengkapi tulisan yang telah dibuat. Yang kesembilan adalah teman-teman ambil tanggapan dari target pembaca teman-teman, tapi perwakilannya sampling aja dan yang benar-benar bisa dipercaya, karena ketika teman-teman melakukan itu, teman-teman benar-benar menyerahkan karya tulis teman-teman untuk dibaca oleh orang-orang tersebut yang teman-teman harus yakin bisa menjaga kerahasiaan sehingga tidak akan dibocorkan ke pihak lain. Karena sebelum suatu tulisan itu mendapat izin atau mendapat nomor pendaftaran dari Perpustakaan Nasional, tidak dapat dicetak dan bisa jadi serobot oleh orang lain. Nah itu yang teman-teman harus jaga ya. Dan yang 10 ini the last but not the least, penting juga, yaitu kita jangan sampai untuk takut gagal. Kalau kita takut gagal itu pasti ketika kita mengalami masalah, bukannya kita menyelesaikan masalah, kita malah semakin terbenam, terpuruk dalam masalah tersebut. Makanya jangan sampai kita
takut gagal. Pokoknya ya udah tulis aja gitu. Kita nulis sejelek-jeleknya tulisan kita nggak jadi, nggak akan berpengaruh pada siapa-siapa kok. Bagi kita nulis pun walaupun belum jadi tetap ada gunanya bagi kita lah, untuk healing kita misalnya kan, ataupun bisa menambah pengetahuan kita ketika kita melakukan riset gitu ya. Apalagi kalau kita bisa menyelesaikan masalah sehingga kita dapat menyelesaikan tulisan, itu pasti akan lebih berguna bagi kita. Jadi nggak perlu harus takut dulu gitu ya. Kita harus benar-benar bisa melakukan hal-hal semua dengan baik gitu ya. Nah itu tips ya teman-temannya, 10 tips ketika kita mengalami kebuntuan atau kegagalan kebutuhan ide. Nah kemudian metode menggali ide tadi sebetulnya sudah jelaskan dalam tips tadi ya. Yang pertama adalah mind mapping, yaitu kita buat peta pikiran, kemudian dengan kata-kata kunci. Dari kunci itu kemudian kata-kata kunci itu kita hubungkan satu dengan lain, kait-kaitannya, link-linknya. Nah itulah baru kita bisa mendapatkan mungkin ide baru ya, ataupun ide tambahan yang bisa melengkapi tulisan kita. Ataupun juga kita bisa melakukan asosiasi bebas gitu loh. Artinya kita ya ketika kita bingung, kita mengalami masalah buntu ide, ya udah kita lontarkan aja segala macam kata kunci yang bisa jadi nanti akan menjadi trigger atau menjadi dasar kita menemukan ide gagasan baru gitu. Jadi istilahnya inilah ibaratnya kita nyebar jaring lah. Kalau kita misalnya kita nggak ibaratnya kita di laut nih, kita menangkap ikan, kita nggak tahu nih ikannya tuh ada di mana, di depan kita, di kanan kah, di kiri kah, di depan kita kah gitu. Nah ya udah, daripada kita berpikir yang nggak pasti di mana itu nggak ada, ya kita tebar aja jaring kita seluas mungkin tuh ke depan kita deh. Pasti nanti ada yang nyangkut ikan di sana gitu. Nah itulah kenapa kita melakukan hasil bebas ya, kita lempar aja semua gagasan, semua ide, semua kata kunci yang ketika kita ternyata pas nih, related dengan ide yang kita sedang cari, yang mentok, yang sedang buntu, yang sedang kita menghadapi hambatan. Nah itu ide-ide tersebut bisa kita olah lagi gitu ya, bisa kita olah lagi sehingga menjadi ide baru yang bisa memecahkan masalah kebutuhan ide yang kita miliki. Kemudian yang ketiga adalah kita bisa melakukan pemikiran yang lateral, artinya kita mengambil sudut pandang yang berbeda ya. Misalnya kita mengambil sudut pandang A, nah ketika kita mentok dengan sudut pandang A, kita dapat mengambil sudut pandang yang lain gitu ya. Misalnya apa ya, misalnya di buku inilah ya, Trade Marketing and Sport Marketing nih. Kalau Trade Marketing sebetulnya nggak ada problem sih, jadi buku ini terdiri dari 2 ya. Teman-teman bisa lihat ini di buku marketing bisnis saya, itu ada di etalase 1-6 ya. Teman-teman bisa lihat, pasti nanti ada buku Sport Marketing, teman-teman bisa baca sinopsisnya seperti apa gitu buku ini. Nah untuk buku ini selama bergabung ke Bang Rio, nah buku ini ketika saya menulis bagian Trade Marketing 50% pertama nggak ada masalah, karena saya sudah sangat paham ya mengenai Trade Marketing. Bukannya sombong, karena saya di suatu perusahaan elektronik saya telah membangun sebuah departemen Trade Marketing dari nol ya, dari saya sendiri sampai dengan punya tim 14 orang. Itu kan otomatis ya saya jadi paham lah seluk-beluknya, kemudian masalah-masalah yang ada di Trade Marketing. Sehingga ketika saya menulis 50% pertama buku ini Trade Marketing, itu nggak ada hambatan. Nah, tapi ketika saya menulis mengenai Super Marketing, itu adalah pengembangan dari bidang Trade Marketing yang mungkin baru 10 tahunan yang ada di dalam perusahaan ya, di dalam perusahaan. Nah itu agak mulai ada hambatan. Karena apa? Pertama, materi ataupun buku mengenai Super Marketing itu bisa dibilang ada. Trade Marketing pun juga nggak banyak, apalagi Super Marketing. Berarti saya mengumpulkan artikel-artikel di internet, yang biasanya artikel itu kan yang membahas dikit-dikit ya, perbagian segmen per fragmen. Nah bagaimana saya menggabungkan semua tulisan Super Marketing itu sehingga saya bisa mendapatkan gambaran yang utuh menyeluruh mengenai Super Marketing. Ya itu tentu ada suatu masalah juga gitu ya. Apalagi saya waktu itu pengetahuan saya Super Marketing pun terbatas, karena Super Marketing itu lebih advance ya, lebih complicated dari Trade Marketing. Saya paham Trade Marketing, Super Marketing belum paham. Nah saya mencoba melihat beberapa sudut pandang yang bisa saya buat dalam penulisan ini. Akhirnya saya menemukan sudut pandang yang berbeda ya. Sebelumnya kan saya menulis Super Marketing seperti saya menulis Trade Marketing. Seperti ini program-program konsepnya, seperti ini program-programnya, seperti ini kegiatan-kegiatannya, seperti ini struktur organisasinya, seperti ini tanggung jawabnya. Ketika saya masukkan itu, pendekatan itu ke Super Marketing, mandek. Saya nggak ketemu. Akhirnya saya ketemu pendekatan baru, yaitu saya dengan menggunakan pendekatan dari sisi buyer ya, dari sisi buyer, dari sisi si shoppernya gitu. Si shopper
saya kurasi dari situ. Jadi pertama saya dapat konsep mengenai 6 tipe shopper dari artikel yang ditulis oleh AC Nielsen ya, teman-teman tahu itu lembaga riset marketing internasional. Nah, dari itu saya kembangkan, saya mencari bahan berbasiskan kepada artikel tersebut. Nah, sudut pandang baru itulah kemudian bisa memecahkan kemandekan saya dalam ide dan gagasan ketika saya menulis bagian support marketing yang sebelumnya gagal saya dapatkan karena saya benar-benar menggunakan pendekatan ketika saya menulis trade marketing untuk menulis bidang support marketing. Nah, makanya saya menggunakan pendekatan lain. Nah, inilah makanya teman-teman ya, untuk menggali ide itu kita seringkali harus mengganti pendekatan pola pikir kita gitu, walaupun di tengah jalan perjalanan menulis gitu. Jadi karena ya ibaratnya kalau kita jalan kemudian ternyata yang jalan yang mau kita lewatin itu oleh GPS itu bilangnya macet, merah semua jalannya ya, otomatis kita harus cari jalan baru ya. Nggak mungkin juga kita paksakan lurus sudah jelas-jelas macet gitu kan. Nah itu kemungkinan itu pasti sering terjadi dalam konteks kita menulis gitu. Makanya teman-teman juga ketika ada ide mentok, ide itu tidak bisa keluar, gagasannya ide itu buntu ya, cari pendekatan lain yang bisa jadi itu akan memecahkan masalah kebuntuan ide gagasan yang teman-teman sedang hadapi gitu. Itu yang ketiga ya, cara menggali ide ketika kita sedang buntu ide kita, yaitu pemikiran lateral atau melakukan pendekatan yang berbeda. Dan kemudian yang keempat adalah kita melakukan simulasi skenario. Jadi ya artinya kita membuat berbagai macam skenario penulisan kita gitu. Seperti contoh tadi yang dan marketing support marketing lah. Nah, ketika support marketing saya buat skenario nih. Oh, satu pendapat pendekatan struktural seperti saya menulis buku bagian dan marketing. Yang kedua pendekatan shopper. Yang ketiga pendekatan yang lain. Keempat pendekatan distribusi, pendekatan toko. Nah, itu saya membuat berbagai macam istilahnya gambaran ilustrasi. Dan dari itulah saya pilih mana yang pas ya. Makanya akhirnya saya ketemu menggunakan pendekatan buyer ya, pendekatan shopper. Nah itu jadi teman-teman juga harus bisa membuat simulasi skenario, membuat alternatif gagasan, alternatif ide berdasarkan kegiatan pemikiran pencarian sudut pandang yang berbeda tadi. Nah itu yang teman-teman harus lakukan. Nah kemudian yang kelima, untuk mencari ide ya cari inspirasi ya, seperti tadi saya jelaskan di tips. Ketika kita menghadapi situasi ide yang macet ya, kita bisa cari ide dengan banyak cara. Dengan nonton film pun kita bisa menemukan ide baru gitu, ataupun ketika kita mendengarkan musik aja, ataupun kita mungkin nongkrong di kafe lah, teman-teman yang suka nongkrong di kafe, melihat-lihat yang manis, maksudnya kopi-kopi manis ya, ataupun minuman manis gitu, ataupun melihat yang seger-seger ya, misalnya ya kita minum jus ya, jadi kita menjadi seger. Nah itu membuat kita bisa menemukan ide baru, gagasan baru yang mungkin tadinya mandek, tadinya ide itu buntu. Nah makanya kita harus mencari inspirasi dengan berbagai cara yang paling tepat dengan kita, karena cara orang mencari inspirasi beda ya. Kalau saya mungkin tidak dengan cara tadi nongkrong di kafe ya, karena yang di rumah juga udah manis gitu kan, jadi ngapain saya nongkrong di kafe misalnya. Itu maksudnya kopi manis ya, teh manis gitu. Nah makanya saya mencarinya dengan cara lain, yang misalnya ya saya saya justru dengan membaca-baca artikel-artikel yang tidak berhubungan dengan saya tulis, saya bisa dapat ide. Jadi seringkali saya justru ketika saya ide, saya malah baca buku atau baca artikel di internet. Nah itu yang sering saya lakukan gitu ya. Jadi teman-teman bisa macam-macam lah cari informasi, itu tergantung teman-teman prefernya seperti apa gitu. Nah kemudian yang keenam adalah pertanyaan yang berani. Jadi teman-teman harus melakukan pertanyaan yang berani. Itu artinya misalnya kan kita menulis, kita membuat batasan penulisan ya. Nah itu di awal itu tahap perencanaan penulisan. Nah teman-teman harus bisa bertanya, apakah saya harus hapuskan penulisan itu? Artinya penulisan saya nggak dibatasin, saya buat tulisan seluas-luas mungkin, selebar-lebar mungkin, sehingga tulisan tersebut tidak ada batasnya. Nah itu bisa jadi teman-teman men-challenge begitu, walaupun pada kenyataannya nggak mungkin kita buat tulisan tanpa batasan ya. Tapi setidaknya dengan kita men-challenge itu, tiba-tiba kita bisa timbul ide baru. Oh kita tetap harus mempertahankan batasan penulisan, tapi tentu yang kita lakukan adalah cara seperti ini. Nah itu yang itu bisa dapat teman-teman dapatkan gitu. Jadi gitu teman-teman ya, cara menggali ide teman-teman yang bisa lakukan adalah bisa macam-macam ya teman-teman. Bisa yang pertama melakukan mind mapping ya, itu bisa mind mapping ya, saya tadi jelaskan. Kemudian teman-teman bisa melakukan asosiasi bebas, yaitu pokoknya apa aja lontarkan idenya. Kemudian yang ketiga teman-teman melakukan pemikiran lateral dengan menggunakan sudut pandang yang
berbeda dengan yang selama ini teman-teman lakukan. Kemudian juga teman-teman melakukan simulasi skenario, artinya segala macam alternatif gagasan, pikiran, cetusan, ide itu bisa teman-teman kemukakan, nanti dipilih mana yang pas untuk memecahkan masalah kebuntuan ide. Kemudian juga teman-teman cari inspirasi dengan berbagai cara sesuai dengan teman-teman preference seperti apa. Dan kemudian teman-teman juga melakukan pertanyaan berani. Apakah saya, misalnya ini contoh pertanyaannya, apakah saya harus menghapuskan batasan penulisan tadi gitu. Nah itu bisa terjadi. Dengan sama bergabung Kak Kronos join ya, Kak Kronos. Nah, kemudian kita mulai lagi adalah oleh sebab itu kita memang tadi saya sudah jelaskan berbagai macam tips ya teman-teman. Nanti mungkin cuplikannya bisa saya masukkan di dalam video walaupun cuplikan kecil ya nanti. Tapi tetap saya punya rekaman keseluruhan dari live ini sehingga teman-teman apabila ada yang ingin tanyakan saja ke dalam video saya yang pendek tadi mengenai rangkuman penulisan live ini. Nanti saya akan jawab di live berikutnya ataupun juga dalam video ya yang akan saya cek ke teman-teman gitu. Nah, jadi itu saya sudah telah bahas mengenai segala macam tips mengenai penulisan. Nah, karena itu ada hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan, antisipasi agar teman-teman tidak mengalami kemandekan ide ya. Walaupun kemandekan ide tadi itu juga itu bisa diselesaikan, bisa kita cari solusinya dengan berbagai tips yang saya tadi kemukakan. Nah, tapi tetap kalau bisa sih kita hindarin ya, artinya mencegah lebih baik daripada menyelesaikan gitu. Kita jaga kesehatan lebih baik daripada kita mengobati. Nah itu berlaku juga gitu. Makanya untuk kita dapat menghindari kemandekan ide ketika kita menulis, kita bisa melakukan hal seperti kita harus melakukan riset yang mendalam di awal ya. Jadi usahakan riset kita yang sekali ketika kita di awal sebelum menulis. Jadi ketika kita ada menghadapi buntuan ide, tetap data-data yang kita punya itu bisa kita olah lagi, bisa kita pikirkan untuk membuat ide baru ataupun memecahkan masalah kebutuhan ide. Kemudian yang kedua, kita harus melakukan yaitu perjalanan yang baik ya. Saya bilang ya kita ada 5 tahap penulisan. Teman-teman bisa lihat di 21 video TikTok saya, TikTok series 21 video secara gratis. Teman-teman bisa save, disimpan di favorit teman-teman. Itu teman-teman bisa lihat dan pelajari semuanya gitu. Jadi kalau ada yang bingung bisa tanyakan ke saya. Nah, melalui komentar ataupun melalui live ya. Nah, itu akan dapat menyelesaikan masalah gitu ya. Jadi kita harus membuat perencanaan yang baik karena perencanaan baik itu 50% dari keberhasilan. Kemudian yang ketiga adalah gali ide awal, artinya teman-teman harus punya ide gagasan utama itu di awal ya, itu sekali di awal. Kemudian yang ketiga, keempat teman-teman harus paham audiensnya, target pasarnya siapa, target pembacanya siapa, sehingga ketika teman-teman bentok idenya, teman-teman bisa berpikir pokoknya bagaimana saya memecahkan masalah yang dihadapi oleh pembaca saya. Nah itulah yang akan menjadi jalan untuk memecahkan masalah ide yang butuh tersebut. Kemudian juga membuat lingkungan yang mendukung, artinya kita menulis yang nyaman, kita menulis senyaman mungkin, seenak mungkin, itu kita harus ciptakan ya. Jadi kemudian kita harus keenam kembangkan rutinitas, artinya kita harus membuat jadwal menulis. Nah itu sebelum menulis, saya ulangi lagi, kita harus melakukan riset mendalam, kita harus melakukan perjalanan yang baik, kita harus paham audiens kita harus gali ide awal yang baik dan kuat, kemudian kita buat lingkungan nyaman buat penulis, dan juga kita kembangkan jadwal menulis, rutinitas menulis. Kalau itu sudah kita lakukan, insya Allah kedepannya kita akan lancar gitu ya, tidak akan menghadapi kebutuhan ide. Dan bila saat penulis pun dulu, kita juga harus melakukan hal seperti ini sehingga kita tidak akan mengalami kebuntuan ataupun hambatan ide. Misalnya pertama kita harus tulis dulu, baru kita edit kemudian. Jadi jangan pikir perbaikan ketika kita sudah menulis. Kemudian juga kita punya batasan waktu ya, artinya kita punya deadline. Dengan punya deadline kita lebih terpacu untuk menyelesaikan setiap masalah yang ada, termasuk juga kebutuhan ide kita. Kemudian juga kita menggunakan istirahat yang teratur, saya sudah jelaskan tadi. Kemudian variasi topiknya juga bervariasi sehingga kita bisa mencari alternatif topik, ide, gagasan ketika kita mentok di situ dan kemudian didiskusikan dengan orang lain gitu. Jadi kita bisa mencari masalah kita dan juga kita membuat catatan kecil sehingga kita dapat mengambil inspirasi dari situ. Nah, jadi saya ulangi lagi ya, saat penulisan apa yang kita lakukan agar kita tidak melakukan atau tidak mengalami kebuntuan ide, hambatan ide, itu kita pertama tulis dulu baru edit kemudian. Jadi jangan revisi atau edit saat kita menulis. Kemudian kita punya deadline batasan waktu, kemudian kita melakukan istirahat secara teratur, kemudian kita punya variasi topik yang memudahkan kita mencari alternatif ide-ide gagasan yang butuh. Yang kelima adalah kita diskusikan dengan orang lain yang memang kompeten dengan apa yang kita tulis dan kita membuat catatan kecil sehingga dapat kita
ambil pelajaran ketika kita akan ataupun menghadapi situasi kebutuhan ide. Nah, demikian teman-temannya, kurang lebih seperti itu sih, 1 jam lebih dikit ya, mengenai apa yang tips apa yang kita lakukan ketika kita menghadapi gangguan hambatan ide, dan juga apa yang kita lakukan agar kita tidak mengalami gangguan kebutuhan ide ketika kita sedang menulis gitu. Nah, itu teman-teman bisa bisa menanyakan apabila ada yang ingin tanyakan. Kalaupun nggak ada karena sudah terlalu malam ya, teman-teman bisa menanyakan besok di live berikutnya. Insya Allah besok mulai jam 9 dikit, ataupun juga teman-teman bisa menanyakan di kolom komentar di video-video saya, dan saya akan coba jawab langsung ataupun dengan video gitu ya. Jadi teman-teman, sebelum kita ini berakhir live kita, teman-teman bisa lihat ya, di etalase. Jadi etalase 1 sampai etalase 6 adalah buku-buku marketing dan bisnis saya. Teman-teman yang kebetulan saat ini berada di bidang marketing dan bisnis bisa melihat-lihat dulu di etalasenya, diklik, dilihat sinopsisnya, dan kalau ditanyakan bisa ditanyakan. Kalau udah oke, mungkin bisa langsung klik ya teman-teman ya. Dan bisa transaksi ya, mungkin mumpung ini adalah sebetulnya kesempatan terakhir teman-temannya untuk dapat voucher ya. Tapi kita lagi upayakan nih, sellernya lagi upayakan agar bisa diperpanjang voucher ini ya. Tapi kan bisa jadi 1 hari 2 hari kosong ya, nggak ada voucher. Nah, makanya ya, mumpung nih yang udah pasti kan sekarang ada voucher, teman-teman bisa transaksi hari ini sehingga dapat voucher yang sangat besar ya, bisa 20%, 30% dari harga buku. Nah, ya, buku pada etalase 7 sampai 12 teman-teman bisa lihat novel-novel saya ya. Teman-teman bisa lihat ininya sinopsisnya, dan kemudian kalau tertarik bisa klik, ataupun juga bisa tanya saya sebelum membeli buku ini. Dan kalau di etalase 13 yaitu sampai 20 itu alat-alat konten ya teman-teman ya. Seperti di etalase 13 ini mikrofon yang saya pergunakan yang membuat live ini menjadi teman-teman bisa dengarkan dengan jelas dan sama sekali tidak ada suara ribut. Padahal jalanan di depan rumah saya ini sangat ramai sekali karena jalan-jalan raya ya, tapi tidak terdengar sama sekali. Nanti lain waktu saya jelaskan ini secara detail ya teman-teman ya, sehingga teman-teman bisa yang mungkin ragu masih membeli tapi sekarang ingin membuat konten ataupun melakukan live bisa membeli produk ini. Nah, untuk etalase 13 sampai 15 teman-teman bisa lihat ring light dan juga tripod yang saya pergunakan ya, sehingga tripod ini membuat gambar yang menyorot saya ini stabil karena dipegang oleh tripod bukan oleh tangan, dan terang ya, teman-teman bisa melihat wajah saya yang bersinar-sinar ya, karena cahaya yang juga bersinar, yaitu karena ya ada bantuan cahaya ring light, karena lampu ruangan tidak terlalu terang dan harus dibantu oleh ring light itu. Kemudian ya itu teman-teman, kemudian untuk etalase kedua terakhir itu adalah mesin putar dan juga lampu ya, LED light yang saya masih belum ada sampelnya nih. Nanti kalau ada sampelnya, kalau misalnya saya sudah dapatkan, kita bisa praktekkan di sini. Teman-teman bisa saya tunjukkan cara penggunakannya. Siapa tahu teman-teman yang suka melakukan live untuk produk-produk yang memerlukan menggunakan rotating display, dan juga atau teman-teman yang mungkin masih gagap, masih sering diam suara ataupun diam gerakan di dalam live, bisa terbantu oleh alat lampu tadi ataupun rotating display, sehingga ya bisa tetap live teman-teman itu terlihat ada gerakan dan ada suara, sehingga dapat berjalan lancar tanpa adanya kendala-kendala yang dapat mengganggu gitu. Demikian teman-teman, sampai sini dulu live saya. Semoga dapat berguna, bermanfaat bagi teman-teman, dan juga semoga teman-teman bisa mempraktekannya dalam seharian teman-teman dalam menulis. Dan kalau teman-teman ada yang ingin tanyakan, jangan ragu untuk menanyakan kepada saya dalam setiap kesempatan live, ataupun juga dalam video-video saya di kolom komentar yang akan saya coba jawab langsung secara dengan live ataupun juga dengan video yang saya tag ke teman-teman semua gitu. Baiklah teman-teman, sekali lagi terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga live ini dapat berguna dan teman-teman dapat merasakan manfaatnya. Jadi teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.